Teman-teman, hari ini saya akan bahas atau berbagi lagi tentang aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, kalian simak video ini sampai selesai teman-teman. Karena di video ini saya akan berbagi informasi tentang seputar telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee. Nah, di sini kami mempunyai tagihan di aplikasi Shopee yang belum dibayar sampai sekarang. Artinya belum lunas, ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran resikonya seperti apa, kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Oke. Jadi buat teman-teman jangan di-skip ya, biar tahu resikonya seperti apa kalau kalian telat bayar, gagal bayar di aplikasi Shopee ini. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu SP Letter ataupun S Pinjam. Jadi SP Letter sama S Pinjam itu sama teman-teman. Misalkan teman-teman telat bayar di S Pinjam ataupun di SP Letter, sama ya, resikonya sama teman-teman, nggak ada bedanya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ya untuk aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini teman-teman ya sudah saya buka untuk aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu aplikasi Shopee ini aplikasi ilegal apa legal? Jawabannya legal ya, bukan ilegal teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita ke tagihan. Tagihannya ada di SP Letter teman-teman ya, bukan S Pinjam. Sebenarnya sama sih, SP Letter sama S Pinjam, resikonya misalkan kalian telat bayar itu sama ya, nggak ada beda. Oke, nah di sini kredit tersedia itu 24.000. Jadi misalkan teman-teman sudah telat bayar meskipun sisa kreditnya ya, sisa limit meskipun tinggal 1 juta, 2 juta, tinggal berapapun itu, kalau kalian sudah telat, limitnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya 24.000. Tapi cuma 24.000, misalkan 1 juta, 2 juta itu tidak bisa digunakan lagi misalkan sudah telat. Seperti itu ya. Nah bang, kalau misalkan kita sudah pernah telat kemudian saya lunasi, nanti pinjam lagi bisa nggak? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah pernah telat kemudian melunasi, nanti mau diambil lagi itu nggak bisa ya. Jadi buat teman-teman, khusus teman-teman yang masih belum paham ya, jadi misalkan teman-teman pernah telat, kemudian dilunasi, kemudian mau ambil lagi, itu bisa nggak bang? Itu sudah nggak bisa, pasti ditolak. Oke? Nah di sini teman-teman ada tagihan 1.564.000 sekian-sekian. Nah, ini sudah plus bunga ya. Jadi sudah plus bunga, ini sudah nggak bertambah lagi. Tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Nah teman-teman bisa hitung ini sudah berapa, ini sudah 1 tahun lah ya kurang lebih ya nggak dibayar, tagihan 1.564.000. Nah di sini sudah ada rinciannya teman-teman ya. Oke, resikonya seperti apa bang kalau kita telat bayar? Aplikasi Shopee, S Pinjam, SP Letter, apakah ada di lapangannya? Apakah sebar data kalau kita telat bayar? Jawabannya masalah sebar data nggak ada teman-teman. Cuman kalau teman-teman telat bayar, itu resikonya biasanya kalian akan ditelepon terus menerus ya. Ya, itu cara-cara penagihan dari Shopee biasanya seperti itu. Bahkan satu hari bisa sampai 20 kali telepon, 40 kali telepon kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu resikonya ya. Jadi resikonya di telepon, biasanya banyak teman-teman subscriber yang panik karena satu hari bisa sampai 20 bahkan sampai 40 telepon yang masuk. Nah buat teman-teman nggak usah takut, itu hanya sistem. Artinya sistem seperti apa bang? Artinya sistem misalkan kalian telat bayar itu kayak panggilan otomatis, kayak robot. Coba teman-teman angkat, itu yang jawab ya itu aja gitu loh, robot. Banyak teman-teman subscriber saya yang telat bayar karena tiap hari itu minimal 20 telepon ya. Yang nelpon itu 20 kali, bahkan sampai 40 kali. Itu sistem. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah panik ya. Takutnya ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuman sistem. Coba teman-teman angkat, itu robot ya. Yang jawab ya itu aja.
Nah, kemudian untuk resiko yang lainnya biasanya memang diteror sih. Diteror, mau disebar data atau mau dialihkan datanya, itu sudah biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Salah satu contoh, ini nggak dibayar waktu telat 1 minggu 2 minggu itu sering dapat teror, mau disebar data ya, mau disalahgunakan ya, kontak-kontak mau dihubungi. Sebenarnya itu sudah biasa, teman-teman nggak usah takut. Aman kok, sampai sekarang ini aman, nggak ada sebar data. Cuman kalau kontak darurat atau kondar itu pasti dihubungi. Jadi teman-teman misalkan telat bayar di aplikasi Shopee, itu kondar itu pasti dihubungi ya. Nah, kondar itu pasti dihubungi, nggak tahu telat berapa hari, tapi tentunya kondar atau kontak darurat kalian itu dipastikan dihubungi ya. Seperti itu. Apakah menghubungi di luar kondar? Enggak sih. Aman ya. Aman-aman saja teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk DC lapangan, sejauh keterlambatan 1 tahun di aplikasi Shopee ini, apakah ada DC lapangannya, baik itu di S-Pinjam ataupun di SPayLater? Untuk pengalaman saya pribadi, ini kan aman, nggak didatangi. Tapi kalau dari subscriber saya itu banyak yang gagal bayar. Ya cuman pertanyaan saja yang ditanyakan. Ya, pertanyaan ke saya, Bang, apakah ada DC-nya? Nggak ada yang didatangi. Beberapa subscriber saya yang gagal bayar itu, yang sering sharing sama saya itu, nggak ada yang didatangi. Cuman pertanyaan aja ya. Sering dapat surat katanya DC mau datang, tim kolektor mau datang, itu sering. Dapat surat sering juga, tapi nggak ada yang didatangi. Jadi untuk aplikasi Shopee ini sebenarnya nggak ada DC lapangannya. Cuman teman-teman di luar sana itu bingung dan panik karena sering dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, kayak gitu. Itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada teman-teman. Ini contoh loh, nggak dibayar sampai sekarang, nggak ada yang DC datang ke rumah. Misalkan ada DC lapangannya, sudah pasti saya bikin konten, saya infokan buat kalian seperti itu. Cuman resiko terberatnya kalau kalian nggak bayar di aplikasi Shopee ini, resiko terberatnya itu BI checking atau di blacklist. Kalau teman-teman telat 2 bulan atau 3 bulan itu BI checking atau blacklist data kalian. Intinya kalian sudah nggak bisa minjem lagi ke kayak bank atau kredit motor kayak gitu. Karena data kalian sudah di blacklist seperti itu teman-teman. Jadi resiko terberatnya cuman BI checking. Masalah DC lapangan sejauh ini nggak ada, aman. Jadi teman-teman gak usah panik. Misalkan dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, dapat informasi dari yang lain, katanya saya ada DC-nya ya, saya didatangi, kayak gitu hoak ya. Itu hanya dari pihak penagih. Biasanya kalau teman-teman ikut grup atau sharing-sharing tentang pinjol itu ada informasi yang kayak gitu. Sebenarnya itu DC penagih teman-teman, yang ya nakut-nakuti kalian seperti itu. Makanya jangan sering ikut grup atau sharing-sharing pinjol seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat. Intinya aplikasi Shopee ini aman, tidak ada DC lapangannya di tahun 2024 ya. Bahkan di tahun 2023 masih belum ada sih. Cuman ya WA seperti itu aja, nakut-nakuti, gertak-gertak. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.